Mbak. Ya, Bisa saya bantu Mas Mbak? ini Bu, saya mau konsultasi tentang perencanaan pernikahan kami. Baik, Mbak sebelumnya Mbaknya siapa nih namanya sama Masnya? Saya Andini. Andini dengan Masnya? Saya Mas Hendra. Hendra. Oke. Ini saya data dulu nggih untuk rumahnya mana nih alamatnya? Kalau saya Bunda Rejo, Ibu. Bunda Rejo. Kalau Masnya Saya Sukoharjo, Bu. Sukoharjo. Kemudian umurnya? Saya 23 Pak. Saya 25 ya. Baik Mas Mbak, sebelumnya perkenalkan nggih, nama saya Bidan Noviana, bidan yang berjaga pada siang hari ini. Di sini nanti saya yang akan membantu Mas dan Mbaknya untuk memberikan konseling yang akan melakukan pernikahan nanti. Nanti konseling ini akan menjadi bekal untuk Mas dan Mbaknya ketika nanti sudah menikah seperti itu. Kalau boleh tahu pernikahannya akan dilaksanakan kapan ya, Mas dan Mbak? Kami menikah tanggal 7 Mei 2025 itu, Bu. Wah, sebentar lagi ya pernikahannya. Semoga lancar sampai nanti hari H. Jadi kemarin waktu saya di KUA itu saya juga disarankan untuk konseling pranikah ya Bu ya. Itu kenapa ya kok calon pengantin itu harus melakukan konseling pranikah? Baik, Mas Dinda dan Mbak Andini, sebelumnya saya jelaskan sedikit ya tentang mengenai kenapa Pak calon pengantin itu harus melakukan konseling terlebih dahulu sebelum menikah seperti itu. Nah, konseling pranikah ini dilakukan supaya kedua calon pengantin nantinya itu mengerti mengenai hakikat dari sebuah pernikahan yang dilangsungkan tersebut. Nah, seperti itu ya, Mas Mbak. Selain itu tujuannya apa lagi ya, Bu, untuk konseling pranikah? Baik, jadi gini ya Mas Mbak, pernikahan itu bukan hanya sekedar hubungan antara suami dan istri, kemudian cowok cewek disatukan menjadi satu, lalu menikah, itu bukan hanya sekedar itu saja. Jadi nantinya pernikahan itu nanti akan menghasilkan suatu keturunan yang dimana bayinya tersebut itu harus menghasilkan bayi yang sehat, kemudian bayi yang cerdas. Kan kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan keturunan yang pintar, sehat, seperti itu. Nah, selain itu tadi Mas Mbak, jadi kalian nanti kan juga harus membina keluarga kalian itu menjadi keluarga yang sehat dan keluarga idaman, seperti itu. Jadi perlu adanya konseling pranikah untuk mempersiapkan Mbak dan Masnya nanti untuk menghadapi pernikahan dan membina keluarga kalian kelak ketika berumah tangga. Seperti itu. Oh begitu ya Bu. Jadi yang harus kami persiapkan sebagai calon pengantin itu apa ya Bu? Jadi gini Mas Mbak, salah satu yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi pernikahan nanti itu salah satunya adalah usia ideal menikah, seperti itu. Jadi ini kan Mbak Andini dan Mas Hendra itu kan usianya 23 dan 25. Sedangkan di Indonesia itu kan usia ideal menikah itu perempuan itu 21 tahun, sedangkan yang untuk laki-laki itu 25 tahun. Jadi ini Mas dan Mbaknya itu sudah memenuhi kriteria untuk melakukan pernikahan, seperti itu. Alhamdulillah ya, Bu. Jadi jangan khawatir ya ini. Nah, jadi selain yang saya sebutkan tadi itu kan kesiapan ideal menikah, usia ideal menikah itu tadi sudah saya sebutkan, dan Mas dan Mbaknya ini kan sudah memenuhi kriteria tersebut. Itu jadi sudah termasuk ke dalam orang yang siap untuk menghadapi suatu pernikahan, seperti itu. Selain itu juga apa sih yang perlu disiapkan selain usia ideal menikah, yaitu ada kesiapan mental. Jadi Mas dan Mbaknya itu juga harus mempersiapkan hatinya, mentalnya, seperti itu, biar benar-benar udah siap menikah, seperti itu. Kemudian selain itu ada lagi yang perlu disiapkan, yaitu dari segi ekonomi, di mana ekonomi itu nantinya yang khasnya untuk membiayai
mungkin nanti anaknya, persalinan ibunya. Jadi semua kesiapan ekonomi itu juga harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum menikah, seperti itu. Jadi sebelum menikah itu mungkin mengobrolkan dulu ekonomi nantinya seperti apa, mungkin biaya nanti anaknya masuk sekolah di mana, kemudian itu nanti ketika lahiran mau di mana, mau di rumah sakit mana, atau di bidan mana, seperti itu. Jadi biaya-biaya yang hal-hal seperti itu bisa diobrolkan sebelum menikah. Seperti itu hal yang wajar-wajar saja. Gitu. Jadi nggak apa-apa nanti kalau Mas dan Mbaknya itu mengobrolkan terkait masalah keuangan seperti itu juga termasuk hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu gitu. Kemudian ada juga yang perlu dipersiapkan, yaitu Mas dan Mbaknya harus melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan seperti itu. Jadi Mas dan Mbaknya nanti juga harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi yang perlu dipersiapkan itu juga melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu gunanya untuk mengetahui, mengidentifikasi apakah ada riwayat penyakit seperti itu. Jadi ketika nanti Mas dan Mbaknya itu sehat, itu kan nanti juga menghasilkan keturunan yang sehat juga seperti itu. Jadi perlu Mas dan Mbaknya itu juga periksa terlebih dahulu. Apakah Mas dan Mbaknya sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, ya? Belum, Bu. Jadi setelah ini yang harus kami lakukan setelah mendapatkan konseling ini apa ya, Bu? Baik, Mbak Andin dan Mas Indra, nanti saya kasih surat untuk tes, ya, untuk melakukan tes kesehatan. Jadi besok bisa datang ke sini lagi untuk melakukan tes kesehatan di ruang laboratorium. Nanti jika hasilnya sudah keluar, bisa dimasukkan ke sini lagi seperti itu. Baik Bu, saya dan Andin besok akan kesini lagi untuk melakukan tes kesehatan ya Bu. Ya Mas, besok ketika hasilnya sudah keluar, nanti dan Mbaknya bisa membawa hasilnya ke sini untuk menemui saya. Jadi nanti akan kita baca hasilnya itu seperti apa gitu. Besok bisa dibawa lagi ya. Mungkin Mas Mbaknya sudah jelas terkait yang saya sampaikan tadi, atau mungkin ya ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh ditanyakan sekalian. Baik Bu, sudah cukup mengerti dan saya ucapkan terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Mas, Mbak. Ya nanti suratnya jangan sampai hilang ya, besok bisa dibawa untuk cek ke laboratorium. Itu ditunjukkan saja kalau mau tes. Baik Bu. Nanti hasilnya bisa dibawa ke sini lagi. Baik Mas dan Mbak, ini sesi konseling pada siang hari ini sudah cukup ya. Nanti ketika mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, nanti bisa menemui saya, bisa kesini lagi di hari jam kerja Senin sampai Jumat dari jam 1 sampai jam 4. Nanti saya masih di sini, jadi bisa datang ke sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Mas dan Mbaknya lancar-lancar sampai nanti menikah ya, dan sehat-sehat selalu.